tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan Anda menontonnya. Baik, kembali lagi dengan saya Fakih Sirajuddin. Saya dari kelas A Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2024 dengan NIM 240503607. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bahasa Indonesia dari matkul Pendidikan Bahasa Indonesia dengan materi yaitu topik, tema, kerangka karangan, dan citasi ilmiah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari topik. Kata topik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat dalam tulis-nulis pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan suatu artikel. Topik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mencakup keseluruhan isi cerita atau tidak boleh menyimpang. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang tapi bentuk kata yang singkat. Manfaat dari topik sendiri itu yang pertama, dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Yang kedua, dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. Dan yang terakhir adalah dapat mengetahui informasi penting. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema sama aja. Tema itu, kata tema berasal dari bahasa Yunani, yaitu tetenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema adalah gagasan yang mendasari suatu pokok pikiran. Tema memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama, dalam novel atau cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui persoalan yang dikemukakan. Yang kedua, tema dapat dilihat melalui cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain, bagaimana cerita diselesaikan. Dan yang terakhir, tema dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain, seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita, plot cerita, perwatakan watak-watak dalam sebuah cerita. Manfaat tema antara lain yaitu, yang pertama, dapat mengembangkan ide dan gagasan pikiran secara langsung. Yang kedua, dapat secara langsung menggugah isi karangan. Dan yang terakhir adalah dapat memperluas bagian hal yang terpenting. Baik, selanjutnya adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya adalah mengatur hubungan antara gagasan yang ada. Dan yang terakhir, jenis karangan dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Kerangka karangan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu sistematis, runtuh, jelas, ringkas, dan fleksibel. Kerangka karangan memiliki struktur. Yang pertama adalah judul, yang kedua pengantar, yang ketiga poin utama, yang keempat subpoin, yang kelima penjelasan dan argumentasi, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh transisi, dan yang terakhir atau kedelapan adalah keseimbangan antara isi-isinya. Kerangka karangan memiliki manfaat. Manfaat kerangka karangan antara lain yaitu, yang pertama, kerangka karangan akan mempermudah pengarang menuliskan karangannya, dapat mencegah mengolah pengulangan ide, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, membantu pengarang mengatur klimaks yang berbeda dalam karangan. Yang ketiga, bila karangan telah rapi, berarti separuh karangan sudah selesai, karena semua ide sudah dikumpul, dirinci, dan disusun dengan teratur. Pengarang tinggal menyusun kalimat-kalimat untuk membunyikan ide atau gagasannya. Baik, berikutnya adalah citasi ilmiah. Citasi adalah cara penulis memberitahu pembaca bahwa materi tertentu dalam karyanya berasal dari sumber lain. Nah, citasi ilmiah ini biasanya ditemukan di akhir sebuah paragraf atau di akhir sebuah kalimat. Jadi kita bisa tahu sumbernya itu apa dan di halaman berapa jika menggunakan buku atau jurnal. Citasi ilmiah juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah keakuratan, konsistensi, kelengkapan,
keterbacaan, relevansi, aktualitas, dan kepatuhan terhadap gaya penulisan. Citasi ilmiah mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, mencegah plagiarisme. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Yang ketiga, memudahkan verifikasi. Yang keempat, membangun landasan teoritis. Yang kelima, memudahkan penelitian lanjutan. Dan yang terakhir adalah menghormati karya orang lain. Karena citasi ilmiah biasanya adalah penjelasan-penjelasan atau tulisan-tulisan dari orang lain, sehingga kita harus menghargai dan menghormati karya orang tersebut. Citasi ilmiah ini juga memiliki beberapa gaya. Yang pertama itu gaya APA atau American Psychological Association. Yang kedua gaya MLA, Modern Language Association. Yang ketiga gaya Chicago. Yang keempat gaya Harvard. Yang kelima gaya Vancouver. Oke, ada 5. Selanjutnya adalah tata cara penulisan citasi ilmiah. Yang pertama adalah nomor referensi pada daftar pustaka. Yang kedua adalah urutan penulis. Yang ketiga judul sendiri. Yang keempat adalah detail publikasi. Detail publikasi ini bisa berupa tahun, halaman, atau dan lain-lainnya. Baik, kesimpulan yang bisa didapatkan dari penjelasan ini adalah dalam penulisan makalah, pemahaman dalam mengenai topik, tema, kerangka, karangan, dan citasi ilmiah adalah krusial untuk menghasilkan karya akademis yang berkualitas. Topik makalah merupakan dasar dari penelitian dan penulisan. Tema adalah ide sentral yang mendasari makalah dan mengarahkan penyampaian argumen. Kerangka-karangan adalah rencana struktural yang dapat membantu dalam menyusun makalah secara sistematis. Citasi ilmiah adalah cara untuk mengakui sumber informasi yang digunakan dalam makalah dan untuk menghindari plagiarisme. Jadi keempat hal yang saya jelaskan tadi itu saling berhubungan, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sebuah kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.